dalam kehidupan sehari-hari melalui pembuatan alat optik sederhana. Pendekatan yang kami pilih yaitu konstruktivisme dan humanisme agar anak-anak bisa belajar secara aktif dan menyenangkan. Nah, dalam video ini kalian akan melihat bagaimana proses interaksi antara guru dan murid saat merancang alat optik sederhana yaitu periskop. Nah, metode yang kami gunakan meliputi diskusi, eksperimen, dan menguji hasil. Nah, mari kita simak langkah pembelajarannya ya. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membahas sebelum belajar terlebih dahulu. Setelah itu, agar ilmu kita bisa berkah ya. Ayo, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, selanjutnya kita akan belajar dulu ya, bahasa terlebih dahulu. Oke, yang pertama ada Ibu Kaisa, Bu Nesha, ya, Ibu belajar semua ya. Nah, kalian tahu nggak itu sebenarnya apa? Ini ada saya. Nah, jadi alat ini yang akan kita buat hari ini. Nah, tujuan kita membuat alat ini untuk mengoperasikan sistem fenomena gelombang dan cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kalau membuat alat optik sederhana yang akan kita buat tadi, gambarnya kayak gini. Jadi kita akan membuat alat seperti ini nanti ya. Baru. Dan ini punya video seru loh. Video apa, Bu? Lihat. Nah, ini ada orang di balik tembok. Di balik tembok ini dia itu bisa melihat pemandangan dari di belakang tembok ini. Nah, kok bisa ya dia melihat pemandangan dari belakang tembok ini itu? Pakai kaca dulu Atau pakai kamera rahasia? hampir tepat. Nah, nama modelnya itu adalah periskop. Nah, jadi masalahnya sekarang bagaimana kita bisa melihat pemandangan dari belakang tembok ini seperti yang ada di video tadi. Apa? Ada yang tahu nggak gimana caranya? Pakai cermin, Bu. Kayaknya cahayanya bisa diarahin. Pintar, tapi kita akan membuat alat untuk memecahkan masalah pandangan dan pelajaran tersebut. Nah, tadi kan udah lihat videonya. Kalian sekarang membuat gambar cara periskop kalian di kertas. Ingat, untuk prinsipnya ini cermin harus dipasang miring 45 derajat ya. Bu, kenapa harus 45 derajat? Kenapa nggak tegak? Kalau tegak nanti cahaya jadinya kembali ke depan. Nah, kalau ini cahaya dari atas bisa diarahkan ke bagian bawah gitu. Nah, makanya kalian buktiin lewat rancangan-rancangan kalian gitu. Baik, Bu. Oke. Jadi di minggu pertama ini fokus kita yaitu mengatakan sketsa sudut cermin dan mengumpulkan alat dan bahan untuk minggu depan ya. Oke, Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sudah masuk ke hari minggu kedua nih. Pada waktu minggu kedua ini waktunya kalian merakit alat dan bahannya. Sekarang ya anak-anak bisa mulai dengan memotong kardusnya. Dia siapa yang hari ini tidak memotong dulu. Dan juga kalian meletakkan cerminnya dengan hati-hati ya. Ibu, cara membuat cerminnya gimana? Jadi cara menempelkan cerminnya di kardus itu harus kuat ya supaya posisi cerminnya itu tidak bergerak. Baik, Ibu. Di minggu ketiga ini, kita akan kembali mengecek posisi cermin kalian. Kita pastikan bayangannya tetap sempurna sebelum tes akhir ya. Oke, Bu. Dulu coba lihat apakah lintasannya sudah rapi. Ini sudah rapi tapi sudut pada cerminnya kurang pas. Nanti diperbaiki lagi ya. Oke, Bu. Gimana anak-anak, apakah ada kesulitan dalam menentukan cerminnya? Bu, punya kami gelap, gak ada apa-apa. Coba lihat
ada sekarang yang mengintipnya. Bu. Lagi. Aku nih. Nah, sekarang coba lihat. Apakah sudah ada cahayanya? Oh iya, udah kelihatan ya guru cantik. Jadi pada pertemuan minggu depan nanti, waktunya kalian menguji hasil karyanya ya. Baik Ibu. Jadi kalian harus memaksimalkan proyek kalian sebelum pengujian pada minggu depan. Baik, Ibu. Nah, jadi di keempat ini kita akan coba untuk tes lapangan. Nah, sekarang coba anak-anak nanti lihat satu persatu di balik tembok ini kelihatan benda apa saja ya. Baik, Ibu. Nah, sekarang boleh cerita satu, ayo. Boleh debat, ayo. Ada apa aja? Aku mau lihat. Aku mau lihat. Oh, betul, betul. Ayo lanjut sekarang ya. Ya, coba dilihat ada apa itu. Aku melihat ada motor. Oh iya betul. Lanjut. Ibu lihat apa ya? Aku lihat ada orang di bawah. Hebat. Lanjut. Wah, aku lihat ada lampu. Bagus semuanya. Oke, berarti kita berhasil. Jadi, berarti lihat mana saja anak-anak? Atas, lalu memantul ke bawah, Betul. ke bawah terus memantul ke kita. Lihat semuanya. Nah, sekarang ibu mau tanya, pada yang kemarin kan ada sempat kesulitan, tetapi sudah bisa mencari solusi. Nah, jadi kenapa objek tadi itu bisa terlihat di dalam periskop? Siapa yang bisa jawab? Karena cahaya di dalam alat yang terorganisir juga bisa sampai ke mata kita. Luar biasa kalian semua, hebat semua. Jadi kalian sudah berhasil merefleksikan fenomena cahaya hari ini. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Nah, anak-anak kalian sudah mencoba praktek mencoba periskop di luar ruangan. Nah, sekarang dari hasil proyek tes anak ini, kita bisa ambil kesimpulan yang luar biasa. Yang pertama, yaitu cahaya. Kita sudah membuktikan kalau cahaya itu bisa merambat lurus dan dapat dipantulkan. Tanpa adanya pantulan cermin di periskop, kita tidak akan bisa melihat benda yang dalam tembok. Kemudian yang kedua, yaitu manfaat alat optik. Periskop adalah alat optik sederhana yang sangat membantu manusia. Contohnya pada kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, yaitu bersama. Kalian sudah belajar bahwa proyek eksklusif pun bisa selesai kalau kita bersama, berdiskusi dan tidak menyerah saat menghadapi kendala teknis. Nah, apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, kita akhiri belajar pada hari ini dengan membaca doa Al-Fatihah Majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, pada lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru. Selamat dari jalan. Nah, itu tadi rangkaian khusus pembelajaran kami dengan menggunakan metode project based learning atau PJBL. Seru sekali ya melihat anak-anak tidak hanya belajar melalui teori, tetapi juga memecahkan masalah dengan karya nyata. Melalui pembuatan periskop, kita juga tahu bahwa sains itu ada di sekitar kita dan sangat menyenangkan untuk dipelajari. Kami berharap simulasi ini bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman semua dalam merancang pembelajaran yang aktif dan kreatif. Dan jangan lupa kuncinya adalah memberi ruang bagi siswa untuk mencoba, gagal, dan berhasil menemukan solusi. Demikian simulasi penerapan strategi PJBL dari kelompok kami.